Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah manajemen BK, kepada Ibu Oragores UK MPD, dan juga tak lupa kepada sahabat-sahabat keluarga BKI yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2, saya Ahmad Nur Fauzi dan juga sahabati saya Dana Yulianti, akan memaparkan sebuah tugas materi manajemen BK yang berjudul Teori dan Pendekatan Manajemen Neoklasik. Sebelum kita membahas teori dan pendekatan neoklasik, marilah kita cari tahu apa sih manajemen. Jadi di sini pengertian manajemen itu, manajemen berasal dari bahasa Prancis, lalu diadopsi dari kata lain yaitu bahasa Inggris menjadi manajemen. Jadi artinya yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dan manajemen dalam arti luas yaitu dari 4P, yaitu dari singkatan 4P, lebih gampang lah. Yang pertama perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan keempat ada pengadilan. Di sini adanya sumber daya organisasi tersebut untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Lanjut kita masuk ke konsep-konsep sebuah manajemen. Nah, di sini pasti kita sudah paham dari materi-materi yang ada kemarin, yaitu manajemen itu pertama planning. Kita harus menyiapkan planning, dan kedua organizing, ketiga actuating, dan keempat controlling. Dari planning yaitu perencanaan. Bagaimana kita menyiapkan sebuah perencanaan, yaitu pertama pembuatan dan penggunaan. Saat kita perkiraan-perkiraan itu, asumsi-asumsi yang ada untuk masa yang akan datang. Jadi kita menganalisa tersebut dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Di sini arti dari pengorganisasian yaitu pertama pasti ada penentuan dan ada sebuah pengelompokan. Dan itu ada struktural seperti penyusunan kegiatan, terus ada yang diperlukan untuk bisa mencapai sebuah tujuan, dan penempatan kerja, penyediaan sumber daya terhadap tiap pelaksanaan sebuah kegiatan tersebut. Terus yang ketiga actuating, yaitu sebuah pelaksanaan. Di sini pasti kita membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dan atau perusahaan tersebut. Jadi seperti itu. Dan yang keempat ada controlling, yaitu pengendalian. Di sini ada proses. Pasti ada sebuah proses dan penentuan apa yang harus kita capai dan apa penilaian-penilaian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dan selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Konsep manajemen sudah, tadi terus kita akan membahas manfaat-manfaat dan fungsi dari manajemen. Di sini manfaatnya yaitu membantu individu dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Dan manfaatnya juga itu mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang ada yang menyeluruh, dan proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi sebuah manajemen itu. Terus ada manajemen akan memudahkan kita bagaimana untuk menyajikan kerangka-kerangka kerja yang dipersiapkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga ada pun visi misi yaitu target pun akan lebih mudah untuk ditentukan. Teori dan pendekatan manajemen neoklasik. Di sini neoklasik sebenarnya bukan merupakan teori baru yang muncul seperti teori klasik, tetapi
teori klasik ini muncul dan mengusulkan. Jadi adanya perubahan-perubahan pada teori klasik sejak diperkenalkan ilmu ini pengetahuan tentang perilaku manusia. Jadi sejarah perkembangan teori neoklasik ini ada ekonomi klasik, yaitu yang dikembangkan pada abad 18 dan abad ke-19, termasuk teori nilai dan distribusi. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori neoklasik yang pertama yaitu Hugo Munsterberg pada tahun 1863 sampai 1916. Hugo Munsterberg ini terkenal dengan sebutan Bapak Psikologi Industri. Hugo mengungkapkan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. 2. Menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. 3. Menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawannya. 2. Tokoh dari Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Elton Mayo ini melakukan percobaan Hotham, yaitu sebutan dari hubungan manusiawi, yang merupakan istilah umum yang sering menggambarkan cara seseorang manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajemen personalia memotivasi lebih besar untuk lebih baik dalam bekerja, maka hubungan manusiawi dalam organisasi tersebut baik dan begitu juga sebaliknya. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang selalu baik, hendaknya manajer harus memahami mengapa karyawan bertingkah seperti yang hendak mereka lakukan, dan faktor-faktor apa saja yang memotivasi mereka untuk melakukan hal demikian. 3. Tokoh dari William Auchi pada tahun 1981. William Auchi dalam bukunya yang terkenal yaitu Theory That How America Business Can Meet the Japanese Challenge pada tahun 1981, yaitu William Auchi memperkenalkan teori Z pada tahun 1981 untuk menggambarkan adaptasi Amerika atas perilaku organisasi Jepang. Teori beliau didasarkan pada perbandingan manajemen dalam organisasi. Jepang disebut tipe perusahaan Jepang, dengan manajemen dalam perusahaan Amerika disebut perusahaan tipe Amerika. Perbedaan organisasi tipe Amerika dan tipe Jepang adalah sumbangan para ilmuwan yang beraliran hubungan manusiawi ini terlihat dalam peningkatan pemahaman terhadap motivasi perorangan, perilaku kelompok, ataupun hubungan antara pribadi dalam kerja dan pentingnya kerja bagi manusia. Para manajer diharapkan semakin peka dan terampil dalam menangani dan berhubungan dengan bawahannya. Bahkan muncul berbagai jenis konsep yang lebih mengkaji pada masalah-masalah kepemimpinan, penyelesaian perselisihan, memperoleh dan memanfaatkan kekuasaan, perubahan organisasi, dan konsep komunikasi. Konsep dan isi teori neoklasik. Konsep dari teori neoklasik ini yaitu berdasarkan kepada kepuasan marginal daripada biaya produksi maupun tenaga kerja. Selain itu, permintaan dan penawaran dalam pasar neoklasik harus maksimal. Di dalam teori neoklasik ini ada yang namanya hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak memiliki, menggunakan, menguasai kekuasaan. Di dalam hak kepemilikan ini ada 2 teori. Yang pertama, teori positivis, yaitu hak kepemilikan bersifat politik, jadi hak kepemilikannya ini bisa digugat. 2. Teori hak kepemilikan tidak statis, yaitu hak kepemilikan yang bisa berubah sewaktu-waktu dan berkembang.
Isi teori neoklasik yang pertama membahas tentang pokok pikiran teori neoklasik. Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk berbagai pendekatan untuk ekonomi berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan, sering dimediasi melalui maksimalisasi hipotesis utilitas dengan pendapatan terbatas individu dan dari keuntungan dengan biaya terbatas perusahaan yang menggunakan informasi yang tersedia dan faktor-faktor produksi sesuai dengan teori pilihan rasional. 2. Perkembangan teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Teori organisasi neoklasik merubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Perkembangan teori neoklasik ini dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hotham, serta tulisan Hugo Mustenberg. Pendekatan neoklasik ditemukan juga di dalam buku-buku tentang hubungan manusiawi, seperti Gardner dan Moore, Human Relation in Industry, dan sebagainya. Dalam penemuan-penemuan Hotham telah menambah dimensi-dimensi baru esensial bagi teori organisasi. Akhirnya percobaan-percobaan Hotham itu menunjukkan bagaimana kegiatan kelompok-kelompok kerja kohersif sangat berpengaruh pada organisasi. 3. Proses-proses skalar dan fungsional. Proses skalar dan fungsional menimbulkan berbagai masalah dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Neoklasik menyatakan bahwa kapasitas dan kekuasaan tak dapat dikompensasikan karena bukan merupakan satu-satunya hubungan, karena ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, terutama dari hasil kegiatan kaki tangan manusia. 4. Struktur organisasi. Struktur organisasi ini menyatakan bahwa struktur merupakan penyebab terjadinya pergeseran-pergeseran atau frictions internal di antara orang-orang yang melaksanakan fungsi yang berbeda-beda. Pergeseran-pergeseran ini terjadi antara orang-orang operasional dan orang-orang staf. Menurut Melville Dalton, penyebabnya adalah yang pertama, perbedaan tugas antara orang lini dan staf. 2. Perbedaan umur dan pendidikan. 3. Perbedaan sikap. 5. Rentang kendali. Rentang kendali ini sangat tergantung pada perbedaan individu dalam kemampuan manajemennya, tipe orangnya, efektivitas komunikasi, fungsi pengawasan formal, serta derajat sentralisasi, di mana neoklasik mengusulkan pengawasan bebas demokratis, sedang klasik memilih pengawasan ketat. Rentang yang pendek mengakibatkan pengawasan yang ketat. Rentang yang luas memerlukan pendelegasian yang baik dengan mengurangi pengawasan. Karena perbedaan individu dan organisasi, kadang-kadang yang satu lebih baik daripada yang lain, maka rentang kendali tidak dapat ditetapkan secara kaku. Keenam, teori neoklasik administrasi. Dalam bukunya Administrative Behavior, Herbert Simon mengemukakan 3 tema utama dalam proses pengembalian keputusan dalam organisasi, yaitu yang pertama, keputusan. Keputusan adalah kegiatan sentral dari organisasi. 2. Instrumental reason atau alasan-alasan instrumental adalah bersifat sentral di dalam perbuatan keputusan administratif dan pemahaman organisasi. 3. Konsep satisfying atau memuaskan yang merupakan pembatalan yang signifikan terhadap rasionalitas dan dampaknya terhadap perilaku organisasi merupakan kondisi utama di dalam perbuatan keputusan. Kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dari teori neoklasik. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan penjual atau pembeli secara individual
pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi, keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan internasional. Dan untuk kelemahannya adalah jika pasar neoklasik terlalu kaku, maka akan terdapat campur tangan dari pemerintah. Masih dalam lingkupan monopoli, campur tangan ini jika dalam kinerja pasar tidak bisa mengendalikan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.